balik lagi di Jagoan Kimia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang konsep mol. Nah, di mana materi konsep mol merupakan dasar dari perhitungan stoikiometri. Nah, sebetulnya juga kakak sudah buat video stoikiometri. Nah, ini baru buat konsep molnya. Jadi, kalau kalian yang belum ngerti konsep molnya, kita belajar dulu yang di sini ya. Kalau sudah bisa konsep mol, langkah berikutnya adalah langsung coba soal stoikiometri. Karena kalau kalian nggak bisa konsep mol, terus nggak bisa stoikiometri, itu kan sayang banget ya. Jadi urutannya, kalian belajar konsep mol, kalau sudah bisa lanjut belajar stoikiometri ya. Oke. Nah, konsep mol itu kalian harus dan wajib banget hafal rumus-rumusnya. Nah, biar ingatnya, kakak buatkan model seperti ini ya, dimana molnya di tengah-tengah itu punya tetangga namanya massa, volume, dan jumlah partikel. Nah, semuanya ini massa, JP, volume itu bisa ke dalam, bisa ke mol semua. Ya, kasih warna ganti warna dulu nih. Nah, massa bisa masuk ke mol, ya, atau massa bisa mencari mol, volume juga bisa mencari mol, jumlah partikel atau JP juga bisa mencari mol, semuanya bisa mencari mol semua. Nah, kalau mencari mol semua itu yang perlu kita ingat ya, cara gampang ingatnya yaitu dibagi. Ya, jadi kalau mau masuk ke dalam semua nih, mau masuk ke dalam kayak gini berarti dibagi. Ya oke, gampang ya. Nah, dibagi apa? Nah, ingat tapi yang kondisi di sini volumenya yang digunakan adalah volume yang STP. Nah, volume STP itu apa? Volume yang dalam keadaan standar temperatur and pressure. Jadi dia tuh suhu dan tekanannya standar, di mana diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, kalian nggak perlu ngapalin ininya ya, karena biasanya di soal itu ada kata-kata dalam volume standar. Nah, berarti konsepnya pakai yang ini. Kebanyakan sih pakai volume yang ini ya, walaupun nanti ada yang tidak standar juga, tapi umumnya pakai yang ini. Nah, balik lagi ke konsep mol ya, dimana tadi tetangganya massa, volume, dan JP itu bisa ke mol semua, bisa mencari mol semua. Caranya adalah dibagi. Nah, kalau massa ke mol itu dibagi sama apa? Dibagi sama mR. Nah, walaupun ada yang pakai AR juga ya, tapi biar simpelnya kakak buatnya mR aja ya. Kalau AR itu kan satuan, kalau mR itu rombongan. Nah, biar jelas nanti ada contohnya ya. Nah, massa dibagi mR itu sama dengan mol. Nah, volume, kalau mencari mol, volume dibagi 22,4. Nah, ini kalau STP pakai begini ya, 22,4. Nah, kalau jumlah partikel, untuk mencari mol, jumlah partikel dibagi sama L. Nah, awas nih, L-nya bukan liter ya. L-nya adalah tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro. Nah, ada yang tahu nih tetapan Avogadro gimana? Nah, ini angkanya agak keren ya. Nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Perlu diingat-ingat juga ya, walaupun kadang-kadang memang udah ada di soalnya. Nah, ingat tadi ya, konsep pertamanya, semuanya itu bisa mencari mol ya. Massa, volume, JP itu bisa mencari mol. Caranya lah dibagi. Ya, massa dibagi mR dan seterusnya lah gitu ya. Nah, caranya dibagi. Nah, terus kalau misalkan kebalik nyarinya massanya gimana? Ya, kalau misalkan kebalik nih, kita ganti warna biar bagus ya. Nah, kalau kebalik gimana? Ya berarti kalau kebalik ini juga sama, kalau ini kebalik, nah ini juga kebalik, gimana nih nanti cara ngitungnya? Nah, kalau kebalik berarti kita tinggal kaliin aja ya, semuanya tinggal dikali. Berarti kalau dari mol mencari massa, berarti mol dikali sama mR dapat massa. Nah, sedangkan kalau volume mol dikali 22,4 jadi volumenya. Nah, kalau mol dikali L, tetapan Avogadro, akan didapat jumlah partikel. Gitu gampang ya. Jadi konsepnya gini aja, kalau masuk ke dalam, ke mol, berarti dia dibagi, sedangkan kalau keluar itu dikali. Nah, gampang banget kan? Jadi ini wajib banget rumus yang harus kalian hafal ya, kalau mau jago stoikiometrinya. Nah, oke. Nah, biar gak lupa, kalian harus ingat juga satuannya ya. Kalau massa itu satuannya apa? Satuan massa adalah yang dipakai adalah gram ya, ingat-ingat ya. Kemudian kalau volume, satuan yang dipakai adalah liter gitu. Nah, kalau jumlah partikel itu satuannya bisa partikel atau molekul ya, partikel atau molekul, ini yang umum aja ya, molekul gitu. Nah, gampang ya, jadi harus hafal nih rumusnya ya.
pelan-pelan masih bisa insya Allah ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu MR ya, belum tahu hitung MR itu gimana, ya ini kakak contohin satu nih. Misalkan tentukan MR dari berapa MR dari H2SO4 misalkan. Nah, MR-nya berapa nih H2SO4 nih? Nah, biasanya di soal itu nanti akan diketahui AR-nya. Di mana AR dari H itu sama dengan 1, kemudian S itu 32 dan O itu 16. Nah, ini nggak usah diapain, udah ada di soal ya. Nah, MR dari H2SO4 itu berapa? Nah, MR-nya tinggal kita hitung aja. H2, berarti kan H itu kan harganya 1 nih. Ya, H itu harganya 1, ini ada 2, berarti nggak dikaliin aja 2 kali 1, 2. Nah, ditambah sama S. Nah, S-nya cuma ada 1, nilainya 32. S-nya itulah 32. Ditambah O-nya 4. 4 dikali 16, berapa tuh 4 kali 16? 64 ya. Nah, totalnya berapa? 98. Berarti MR dari H2SO4 adalah 98. Gampang ya hitung MR ya. Tinggal kita masukin aja angkanya. Nah, biar lebih enak langsung kita coba latihan soalnya. Nah, modelnya begini soalnya. Jika diketahui massa NaOH adalah 20 gram, nah, di mana ArNa sama dengan 23, O 16, dan H sama dengan 1, maka tentukanlah mol, volume, jumlah partikel. Nah, jadi perlu kalian tahu juga. Jadi ya balik ke sini nih. Ini deh misalnya nanti kalian akan ketemu soal modelnya, misalkan diketahuinya massa, itu bisa cari jumlah partikelnya. Diketahuinya massa, bisa ditanyanya adalah volumenya. Atau kebalik, diketahuinya volume, ditanyanya jumlah partikel. Diketahuinya volume, ditanyanya massa. Nah, itu gampang. Caranya apa? Yang untuk menyeberangkan semuanya itu siapa? Si mol ya. Yang bisa menyeberangkan semua adalah si mol. Jadi tinggal kita lihat panahnya aja ya. Nanti ke mol dulu baru nyari massa. Misalkan volume nih, berarti volume kita mau cari massa, berarti volume dibagi 2,4, nah dapat mol. Nah, baru molnya kita mau ke massa, berarti mol dikali sama masanya atau dikali gramnya berapa. Dapatlah masanya, gitu ya. Jadi paling penting adalah baca konsep ininya. Nah, yuk balik lagi ke sini. Ini diketahuinya massa ya, diketahuinya massa di sini. Kemudian ditanya molnya, volumenya, dan jumlah partikelnya. Ya udah kita cari molnya dulu ya. Ingat yang menyeberangkan semua kan mol ya. Nah, jadi kita cari molnya dulu. Mol. Nah, mol sama dengan rumus itu adalah massa per mr. Ya, massa dibagi mr. Ingat kalau masuk ke dalam nyari mol ya, dalam kan berarti dibagi kan, dibagi sama mr-nya. Massanya udah ada nih 20. Nah, kemudian MR-nya berapa? Nah, kita hitung nih NaOH. Na berarti 23 ya. 23 ditambah O-nya 16. Ini belum ada satu semua nih, gampang nih. Tambah hanya 1. Nah, berapa nih? Hasilnya adalah 40 ya. Nah, berarti MR-nya adalah 40. Tinggal kita hitung 20 bagi 40 berapa? Setengah ya. Jadi jawabannya adalah setengah mol atau 0,5 ya. Lanjut yang kedua, volumenya berapa? Ingat, ini kata-katanya udah kata STP. Berarti volumenya berapa nih volumenya? Volume, ingat STP ya. Nah, jadi volume gimana nih? Ingat, kalau misalkan lupa balik lagi ke sini. Oh, ditanyanya volume. Kita mau ke sini tujuannya. Modalnya kan mol. Nah, mol mau ke volume, berarti kita pakai panah yang ke sini. Berarti mol dikali, ingat kalau mau keluar berarti dikali kan? Keluar dikali, masuk dibagi. Mol dikali sama 22,4. Nah, udah berarti gampang. Mol dikali sama 22,4. Nah, masukin aja angkanya. Setengah berarti kan ya. Setengah dikali 22,4. Berapa nih? Ya, setengahnya berarti 11,2 liter. Ingat satunya jangan lupa. Gitu, gampang ya. Nah, sekarang nanya jumlah partikel atau JP disingkatnya ya. JP-nya gimana? Lihat rumusnya dulu. Berarti mau nyari JP, nih nyari ke sini, berarti mau ke sini nih, berarti kan keluar ya. Nah, dari mol mau keluar, berarti dikali sama apa? Dikali sama L ya, tetapan Avogadro. Ya gampang, mol dikali sama L. Sekali bukan liter, ini tetapan Avogadro ya. Molnya setengah, ya setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, udah gampang nih, setengahnya dari 6,02 tuh berapa? Kan dikali berarti setengahnya ya, berarti setengahnya kan 3,01 dikali 10 pangkat 23. Satuannya partikel gitu.
Tuh, gampang ya. Nah, jadi pelan-pelan nih kalian ngajarinya, mudah-mudahan kalian bisa ya. Nah, lanjut nih, ini buat oleh-oleh kalian nanti di rumah buat latihan. Jadi gak cuma dengerin kakak doang ngajarin ya, kalian coba latihan juga. Nah, yang pertama nih oleh-olehnya, ini cuma 3 kok oleh-olehnya ya. Kalau kalian mau bisa nih, kerjain ya. Pertama ada CO2, kedua ada CaCO3, yang ketiga adalah KOH. Nah, ini sudah ada AR-nya di atas, silahkan kalian gunakan ya. Nanti yang pertama itu tantangannya adalah diketahuinya volume, ditanya JP-nya, molnya, dan juga masanya. Ingat, dari volume mau ke JP ataupun ke massa itu harus melewati apa dulu. Nah, itu ditanya, ini kan dari soalnya tadi volumenya diketahui kan, nanyanya massa, nanyanya juga jumlah partikel gimana. Ya untuk menyeberang harus tahu molnya dulu, berarti langkah pertamanya harus tahu molnya, baru bisa cari yang lainnya ya, gitu. Kemudian yang soal nomor 2, diketahui massanya, ditanya mol, JP, dan volumenya dalam STP. Kemudian yang terakhir, diketahui jumlah partikelnya, ya JP-nya itu ditanya, molnya, masanya, dan juga volume. Ingat kata kuncinya cari molnya dulu untuk nyari yang lain ya. Oke, kesimpulannya ya, kalian bisa pause. Oke, untuk hari ini biar nggak hilang soalnya, kalian bisa pause dulu, kemudian kalian catat ya. Kesimpulannya, konsep mol itu ya, intinya di tengah-tengahnya mol, di tetangganya itu ada massa, ada volume, dan jumlah partikel, dimana semuanya itu bisa masuk ke dalam ke mol. Kalau masuk ke dalam itu tinggal dibagi, kalau keluar tinggal dikali gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita tentang konsep mol ya. Bagi kalian yang sudah jago konsep molnya, kalian tinggal lanjut stoikiometrinya. Ingat, stoikiometri itu adalah merupakan salah satu materi yang paling sering keluar di UTBK. Nah, mungkin sampai sini dulu video kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Latihan, catat supaya kalian makin bisa. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.